Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtiar kesembuhan. Kuludain dawaun. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Penyakit atau masalah yang sering kita alami pada kaki, khususnya pada area jempol, banyak dan bukan satu. Ada beberapa di antaranya, misalkan rasa nyeri, rasa kebas, kemudian pegel, bahkan ada yang mengalami mati rasa. Dan itu adalah hal-hal yang jangan kita biarkan karena menimbulkan masalah yang krusial terhadap aktivitas kehidupan kita. Sendi-sendi dan tulang-tulang yang ada pada area jempol ini, ada metatarseplantar 1 dan ada metatarseplantar 2 atau palang 1 dan palang 2, yang mana tulang dan sendi tersebut diliputi oleh daging atau otot dan saraf yang memiliki fungsi sebagai sirkulasi darah dan jalur energi yang korelasinya dengan organ tubuh kita. Ada baiknya ketika kita mengalami permasalahan yang berhubungan dengan sakit kepala, ketika kita melakukan stimulasi pada area jempol, tidak menutup kemungkinan akan memberikan keringanan dan kesembuhan. Karena pada titik jempol tersebut memiliki saluran atau jalur yang berhubungan dengan saraf otak, saraf kelenjar, saraf hidung. Saraf hidung misalkan punya masalah pada sinusitis, pada sumbatan-sumbatan yang terjadi pada pernapasan, keganggunya fungsi daripada hidung. Dari stimulasi pada area jempol bisa menjadi bagian pengobatan atau meringankan, bahkan bisa menyembuhkan. Adapun versi dari metode akupuntur yang mana pengistilahan meridian atau jalur energi, hubungannya adalah dengan spleen atau dengan limpa, di mana memiliki keunggulan atau fungsi yang bisa meringankan dan bahkan menyembuhkan permasalahan bagi perempuan menstruasi yang terganggu. Bagi umumnya adalah juga berkaitan dengan permasalahan gangguan daripada kesadaran atau sen. Dengan menstimulasi titik spleen 1 dan spleen 2 dalam metode akupuntur, memberikan efek positif, di mana titiknya itu berada pada bagian luar jempol kaki. Masalah pada jempol kaki tidak hanya yang saya sebutkan tadi, juga ada kaitannya dengan
permasalahan menonjolnya bagian sendi palang 2 atau bagian sendi yang mengarah ke dalam akibat dari gout atau asam urat, atau dari bentuk yang berubah dari fitrahnya disebabkan oleh pemakaian sepatu, sehingga arah daripada jempol kaki lebih merapat kepada jari sebelahnya. Jadi secara bentuk menekuk, dan ini adalah potensi adanya pembukaan pada sendi plantar 2 atau mengalami perubahan bentuk dari fitrah dan menjadikan potensi terjadinya penumpukan purin akibat dari asam urat. Tentunya akan mengganggu kepada sirkulasi. Masalah-masalah yang terjadi pada area jempol kaki khususnya tidak hanya masalah yang diderita pada saraf-saraf atau otot jempol itu sendiri atau bahkan sendi jempolnya itu sendiri, tapi memberikan stimulasi atau pengaruh terhadap organ-organ yang jalur meridiannya keterhubungan. Lakukan peregangan pada jempol itu sendiri, di mana untuk memperbaiki fungsi sendi-sendi pada jempol dan memperbaiki fungsi dari saraf-saraf otot-otot pada organ tersebut dengan menarik, menekuk, dan memutar sesering mungkin agar masalah plak, kotoran-kotoran darah yang menempel pada pembuluh darah dan sendi itu terurai atau lepas, sehingga tidak menjadi tumpukan yang lebih tebal. Dan bila mana terjadi tumpukan lebih tebal, itu cukup menyulitkan dalam proses penyembuhan, sehingga fungsi daripada peregangan, pelenturan sendi-sendi dan sarafnya adalah menjadi preventif atau pencegahan dan pengobatan agar tidak diberikan pembiaran terjadinya penumpukan plak purin dari asam urat atau gout. Ya, demikianlah informasi untuk pengobatan melalui sistem saraf dengan stimulasi pada bagian jempol yang berhubungan dengan masalah jempol itu sendiri dan berhubungan dengan beberapa organ yang berkaitan. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.